Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita juga orang-orang yang dipermudahkan dan diprioritaskan mendapat syafaat baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita dan jemaah kita semua, dan terutama yang ada dalam masjid ini, menjadi ahlu syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, masih dalam suasana bulan Syawal. Kalau kita lebaran hari Idul Fitri kemarin Sabtu, maka hari ini sudah masuk hari ke-13. Hari Kamis, hari ke-13. Bagi yang menyempurnakan Ramadannya, kemarin kita pernah katakan, Ramadan itu disempurnakan salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa Syawal. Pernah kita materi tarawih kita, di situ kami katakan 4. Di sisi lain katakan 5. Litukabirullah ala mahadakum. Pertama, kita kumandangkan takbir ketika akhir Ramadan. Kemudian kita sempurnakan Ramadan kita dengan zakat fitrah. Kemudian pagi harinya pada 1 Syawal kita laksanakan salat Idul Fitri. Semua itu sudah kita laksanakan. Yang keempat, silaturahim. Nanti kita bongkar sedikit tentang silaturahim karena sangat penting. Ya, karena ketika sekarang kok ada dianggap sebagai perbuatan yang terpuji. Ya, silaturahmi itu bisa jadi ibadah, tapi mengunjungi, mudik, nah seperti itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Kemudian puasa Syawal kita sempurnakan. Nah mungkin pagi ini kita bongkar sedikit tentang silaturahmi. Silaturahmi itu kalau kita lihat secara telek, silat itu kan wasola, yasilu, silatan boleh, waslan boleh, itu kalimat masdar yang maknanya menyambung, atau bisa juga makna wassalah itu menyampaikan, bisa. Rahmi, ada katakan rahim, ada katakan rahmi. Tapi di hadis banyak kata kalimatnya silaturahmi. Silakan, ada beda pendapat di situ ar-rahmi dan rahim. Sama maknanya dari kata-kata rahimah. Membangun hubungan yang baik. Rahim itu kan, rahimah, membangun sesuatu yang memunculkan perasaan saling menyayangi. Makanya dalam silaturahim itu ada sesuatu yang istimewa. Sering kita ungkapkan, orang yang rajin bersilaturahmi itu panjang umur, murah rezeki. Betul itu dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, inna silaturahmi mahabbatun fil akhli. Kalimat inna itu bukan main, maknanya informasi khobariyah yang menandakan kepastian. Sesungguhnya orang yang membangun hubungan silaturahim, mahabbatun fi ahli, akan muncul sifat mahabbah. Nanti ada pokok bahasan di kitab kita, mungkin pekan depan, kita bicara ketaatan batin itu menyangkut masalah mahabbah. Ada pokok bahasan tersendiri. Tetapi paling tidak menimbulkan rasa saling cinta mencintai. Kedua belah pihak. Tidak mungkin kalau cinta hanya sepihak. Kata pepatah bagaikan bertepuk di sebelah tangan, kan. Pasti saling mencintai dua arah. Kita dan orang lain. Mahabbah fil ahli. Memunculkan perasaan cinta pada para pelakunya. Pasti muncul itu. Ya. Karena itulah yang diharapkan dari silaturahim itu. Tumbuh perasaan saling sayang menyayangi. Yang jauh bela-belain datang untuk pulang. Tujuannya tidak lain. Ingin memunculkan perasaan saling cinta dan saling menyayangi. Kemudian masra'atun fil mal. Nah ini kita katakan. Bertambah rezekinya. Rezeki bisa bertambah secara kuantitas, bisa juga secara kualitas. Kualitas itu menjadi barokah.
masra'atun fil mal, membuat hartanya bertambah berkah. Jika kalau bertambah berkah, ziyadatul khair, jelas akan bertambah kebaikan baginya. Jadi di samping kita membangun hubungan saling mencintai, saling menyayangi, bagi orang yang punya produk mungkin, ketika dia bersilaturahmi kan bisa mempromosikan produknya. Maka produknya bisa di mana-mana. Akibatnya menghasilkan pemasukan baginya. Akan bertambah secara kuantitas rezekinya, hartanya. Tapi di sisi lain itu adalah ziyadatul khair, penambah keberkahan. Berkah sudah kita pernah bahas. Bahasa kami sederhana. Sedikit cukup, banyak tidak mubazir. Seperti itu. Dan yang tak kalah pentingnya, bertambah umur. Di sini dikatakan mansa'atun fil asar. Tumbuh usianya. Maksudnya bukan jumlahnya. Kalau patokan jumlah kita sudah 60, 65, itu patokan, sudah bisa kita rubah. Tapi mansa'atun, umurnya yang tersisa itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Jadi terasa usia kita itu bertambah itu semakin bermanfaat, semakin panjang. Kenapa? Panjang nilai ibadah kita. Umur secara saklek sudah berhenti di situ, tapi bermanfaat untuk orang lain terus, tidak pernah berhenti. Pepatah katakan, manusia mati meninggalkan nama. Kalau namanya baik, sepanjang waktu dan setiap saat orang akan mengenang kebaikannya. Makanya kita perlu ada silaturahim. Dan kemudian salah satunya motivasi kita, ada 3 kategori orang yang mendapat naungan. Walaupun ada katakan 7, kami ambil nih ada 3. Ada 3 orang, salah satu fi zillil ars yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadisnya. Ada 3 kategori orang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika hari kiamat. Salah satunya wasilur rahmi. Orang yang bagus hubungan silaturahminya. Ketika itu bagus, termasuk salah kategori orang yang akan mendapat naungan ketika di padang mahsyar nanti. Yang panasnya, nauzubillah min zalik, bagaikan matahari itu 1 jengkal di atas kepala kita. Kemarin pun saja, dalam BMKG, sampai 9 April akan puncak panas di kita. Itu hasil perakiraan ya, bukan pasti. Kemarin juga cukup panas. Maka perjuangan yang puasa, yang bekerja di luar, itu bukan main itu. Panas yang jauh matahari jutaan tahun. Begitu panas. Apalagi kita berada di padang mahsyar. Makanya, orang yang mampu menghubungkan silaturahmi itu pastilah orang yang sempurna imannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Sempurnanya iman seorang, yakin kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hadis ini seringkali dihubungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir? Iman kepada Allah adalah motivasi keyakinan. Motivasi keyakinan itu kalau kita laksanakan, itu keyakinan yang baik dan benar. Dan dari Allah perbuatan kita itu akan ada koreksi dari Allah. Kapan koreksi? Yaumil akhir akan ada muhasabah. Maka akan dinilai, akan diminta pertanggungjawaban. Kita bermotivasi, beryakinan kepada Allah, yakin akan ada pertanggungjawaban terhadap yang kita lakukan. Maka dibawa seringkali yu'minuna billah wal yaumil akhir. Termasuk ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang memakmurkan masjid. Awalnya kan iman dan hari akhir. Baru sholat dan zakat. Nah, itu menandakan ada pertanggungjawaban. Nah, ketika iman kita sempurna, kita yakin kepada Allah, kita yakin dengan hari pertanggungjawaban, falyasir rahimah. Baguskan hubungan silaturahmi kita. Itu motivasi. Di balik silaturahim itu bukan hanya bertemu secara fisik, bukan hanya kongke-kongke, tetapi ada the hidden-nya, ada yang tersembunyi di situ. Saling memaafkan, saling ikhlaskan, fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada saling memaafkan, fa'fu anhum.
Karena orang pemaaf itu pasti hidupnya nyaman. Karena berhubungan dengan bagian-bagian penting di dalam tubuhnya, dengan otaknya, dengan pikiran, dengan hatinya. Makanya Ali Imran 13314 itu bagaimana Allah menceritakan tentang kebaikan yang berhubungan dengan makhluk Allah, dengan manusia. Ya, kalimatnya kan bukan main, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u itu maknanya bermacam-macam. Dari kata syara'a, bergegas boleh, bercepat-cepat boleh, atau wasari'u, bangun jalan. Buat ruang. Untuk apa? Mendapat ampunan Allah. Dan juga tidak hanya maafir Allah, dan juga surganya Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi. Yang disediakan u'iddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Apa itu? Orang bertakwa itu bukan menyangkut rukun imannya, tapi keihsanannya. Karena di ujung ayat ini innallaha yuhibbul muhsinin. Apa keihsanannya? Wa yunfikuna fis sarra wad dharra. Berimpak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ketika kita sedekah itu kan kepada sesama makhluk, kepada manusia. Hubungan baik kepada manusia. Wal kaziminal ghais, mengendalikan marah, berhubungan dengan manusia, berhubungan diri kita sendiri. Kita sudah bicara masalah bab ghadab, penyakit batin. Bagaimana pemarah itu di kitab kita ini. Orang yang pemarah itu, berdasarkan konsep kedokteran, ada Dr. Ridho nih, tanya nanti. Orang pemarah itu cepat stres, cepat karena dia emosi, cepat stroke. Suplai darah ke otaknya tidak baik, tersumbat oleh berbagai macam, apakah glikserid atau apa, lemak darah. Karena dia pemarah, akibatnya dim opernya cepat. Seperti itu. Pagi-pagi minum kopi. Kopi dinikmati di tengah sawah. Kalau ingin cepat mati, jadilah orang pemarah. Kan seperti itu. Wal kazimil ghais, mengendalikan marah. Karena pemarah tidak baik. Nah, ayat lanjutnya wal afin anin nas, pemaaf. Nah, momen Idul Fitri, Syawal itu kita tuh saling maaf. Karena orang pemaaf itu tidak pendendam. Makanya aliran darah ke jantungnya bagus. Pengendali marah, pemarah berarti kan, darah ke otaknya susah naik. Sekalipun ketika kita sujud terakhir yang ada konsep lama-lamaan, itu sebenarnya mensuplai darah ke otak kita yang hanya turun saat kita sujud. Itu dalam rahasia sholat. Nah, kemudian ketika darah kita masuk ke jantung kita, kita tahu jantung itu apa fungsinya. Memompa darah kita kemana ke seluruh tubuh kita. Tetapi ketika tidak baik masuknya ke jantung, jadilah orang pendendam. Makanya pemaaf. Pertanyaannya, kenapa Allah kondisikan kita harus jangan jadi pemarah, tetapi jadilah orang yang pengendali marah, jadilah orang yang bersifat hilim, dan jadilah orang yang pemaaf. Kan Allah tahu casing tubuh kita, Allah yang bikin. Darah itu kalau sudah dicuci juga kan, artinya tidak sehat. Makanya ada kawan berandai-andai. Kalau darah kita tidak bagus ke otak kita, apakah termasuk juga migrain? Pertigo bila susah, agak perlimo, ya kan? Per9 tambah lagi beratnya kan? Nah, jadi ada yang bertanya seperti itu. Kembalilah kepada dirinya. Apakah kita menjadi orang yang galak marah? Marah itu tidak mesti dengan orang lain, dengan diri kita sendiri juga bisa kita marah. Gerigit ke diri kita sendiri. Iya bisa. Buktinya mana? Orang bunuh diri. Orang mencari pemuasan sementara, terjerembah ke minuman keras, obat-obatan, itu dia sedang marah dengan dirinya sendiri.
Bukan hanya dengan orang lain. Karena musuh terdekat kita adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Nah, jadi the hidden-nya ketika surah Hamid itu ada saling maaf memaafkan. Ayat fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat ini asbabun nuzulnya memang hitopnya kepada Rasulullah ketika memaafkan Yahudi. Asbabun nuzul ayat ini kalau kita boleh bongkar, 3 suku besar di Madinah pada masa itu, suku Yahudi, baik Nadir, Qainuqa maupun Quraizah, itu pernah berunding ingin membunuh Rasul. Makanya Rasulullah peringati, dikirimlah utusan kepada kelompok Yahudi itu. Diberi waktu oleh Rasulullah 10 hari untuk mereka membatalkan niat itu. Tetapi di dalam ruang 10 hari, rentang 10 hari itu belum cukup 10 hari, ada seorang pembisik yang luar biasa, Abdullah bin Ubay. Apa kata Abdullah bin Ubay? Tidak usah takut, tidak usah gentar. Saya di belakang kalian. Saya punya 2.000 tentara yang akan membackup kalian. Bahkan dari suku Qahtan pun yang terkenal dengan Uyay bin Akhtab, Yahudi yang luar biasa, itu akan membela kalian. Kemudian Rasulullah, karena 10 hari sudah sampai waktunya, Rasulullah bersama pasukan menyerang benteng pertahanan 3 suku itu. Rasulullah belum memerintahkan untuk berperang, belum memerintahkan untuk menyerang, tetapi 3 suku itu sudah menyerang lebih dahulu. Sehingga panah api, ya karena belum ada rudal, karena ada panah lah yang paling ampuh. Ya, men kita bambu runcing enggak kan? Ya, kini bambu bukan lagi runcing, sudah dipakai untuk di meja makan. Dipakai apa tuh? Sumpit, kan runcing juga ujungnya kan. Bambu juga kan bahannya kan. Nah, jadi itu hanya panah api. Akibat karena mana habis perbekalannya. Maka ketika Rasulullah ingin menyerang, turun ayat ini. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Rasulullah ingin damai, bukan ingin menimbulkan kerusuhan. Karena ada yang mengatakan itulah detik-detik peperangan Rasulullah yang menjelang akhirnya. Nah, jadi ayat itu turun. Ternyata Abdullah bin Ubay dan Huyai bin Akhtab itu tidak juga turun membantu. Maka turun ayat ini, betapa Rasulullah dengan orang yang non-muslim. Apalagi kita sesama muslim. Pertanyaannya, apakah pemimpin kita sudah saling maaf dengan pasangannya? Itu kan, kritik membaik ini. Apa direkam? Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Kita hanya menegakkan unsur-unsur keagamaan kita. Apakah kita sudah diberi contoh, teladan, sebagai qudwatul hasanah, yang saling memaafkan antar pemimpin kita? Karena kalau tidak saling memaafkan, bahayanya. Boleh buka adalah At-Tibruk Al-Masbuk. Fi Nasihatil Muluk Imam Ghazali. Ahkamul Sultaniyah Imam Mawardi. Apa akibatnya ketika seorang pemimpin yang tidak saling kompak dengan pasangannya? Akibatnya bukan kepada mereka tetapi kepada rakyatnya. Allah akan cabut rahmat dan berkah kita di muka bumi ini, Bangka Belitung. Maka Bangka Belitung tidak pernah selesai masalahnya. Itu kritik yang baik, tidak ada pretensi buruk ingin menyakiti orang per orang, tidak. Itu bahasa kita selaku rakyat. Kitab yang berbicara itu bukan yang ngomong. Bukar saja. Yang populer adalah kitab Al-Ahkamul Sultaniyah Imam Mawardi, mungkin kita punya. Al-Tibruk Al-Masbuk Fi Nasihatil Muluk Imam Ghazali, mungkin kita hanya bisa buka ulasan sedikit di kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Karena bicara akhlak. Hancurnya sebuah negeri karena rusaknya akhlak. Nah, makanya apa efeknya ketika pemimpin kita tidak saling akur?
Allah akan cabut rahmat dan berkahnya. Berarti kita termasuk tidak orang yang bertakwa. Sementara kita paham betapa Allah akan turunkan rahmat dan berkahnya dari langit ke bumi ini, baik dari langit maupun bumi, karena ketakwaan kita. Ahli penduduknya wattaqau, bertakwa. Nah, ketika itu tidak dilakukan, tidak ada qudwah hasanah di kalangan pemimpin kita, tidak akur, efeknya apa? Timbul perpecahan, hilangnya rasa aman, terjadi polarisasi di akar rumput di antara rakyatnya. Yang pro itu pro ini, kontra itu kontra itu. Saling adu, terjadi karena pembisiknya. Karena kita yakinlah, Abdullah bin Ubay mungkin sudah wafat, tapi perilaku itu masih ada. Maaf, bukan mengkategorikan para pembisiknya seperti itu, bisa saja. Nah, jadi terjadi polarisasi di akar rumputnya. Mohon kalau ada pembisiknya, ada yang dengar, tolong dengar hati kami, hati rakyat. Kami butuh ketenangan, butuh rahmat dan berkah Allah. Kalau tidak, Allah akan cabut rahmat dan berkah dari bumi Bangka Belitung ini. Walaupun pemimpinnya berbuat baik terhadap Allah, berbuat baik kepada penduduknya, tapi tidak membawa keberkahan dan rahmat Allah. Hilang keberkahan akibat pemimpinnya. Pada saat itu pemimpin sedang tidak amanah, maka fitnah muncul. Kita sudah bicara bagaimana kita menjaga amanah, madiyatan au maknawiyatan, baik menyangkut materi maupun jabatan yang Allah titipkan kepada kita. Karena itu, akibatnya rakyat kita terkotak-kotak. Ngaku atau tidak, sekarang terjadi. Kotak mana kita? Itu pengaruh ketika adanya perpecahan, adanya hilangnya rasa aman, ketika pemimpin tidak saling akur. Dan bahayanya lagi, yang kita khawatir, muncul kezaliman. Ketika Allah cabut rahmat dan berkah, muncul kezaliman pasti. Ketidakadilan, itu kezaliman. Pemimpin yang zalim, yang tidak amanah, yang ada fitnah di situ, pasti membawa kesengsaraan bagi penduduk, bagi rakyatnya. Makanya, diminta saling memaafkan. Pertanyaannya, minta maaf atau memberi maaf? Yang sulit. Yang sulit. Yang sulit itu minta maaf karena bergantungan emosi dan egois seseorang. Karena minta maaf kita harus bertemu dengan orang yang kita minta maaf. Tapi kalau memberi maaf tidak bertemu pun dengan orangnya masih bisa kita. Si A menganiaya si B. Si B memaafkannya tanpa harus bertemu dengan si A yang menzaliminya. Allah mendengar. Urusan dia dengan Allah selesai. Dengan orang yang menganiaya selesai. Tetapi orang yang menganiayanya dengan Allah belum selesai. Maka berat. Tapi ketika memberi maaf, maka kalimat fa'fu anhum, maafkan. Karena memang tidak berat. Tapi minta maaf yang berat. Karena bergantung dengan emosi, egois, dan juga perasaan sungkannya. Ada pertanyaan pengajian kecil kemarin di majelis kita. Mana yang mulia? Meminta maaf atau memberi maaf? Mulia kedua-duanya. Tetapi kalau yang tidak mulia, orang yang kita kita yang menganiaya orang, kita minta maaf. Kemudian yang minta maaf tadi yang itu tidak mau memaafkan. Nah, itu yang termasuk yang juga tidak mulia. Rasulullah mengajarkan kita ayat Al-Maidah 13 itu ketika dengan Yahudi Israel, dengan Nasrani pun Rasulullah memaafkan. Padahal nyawa Rasulullah yang sudah terancam. Bahkan batu sudah ditimpakan kepada Rasulullah dalam riwayat, dalam tarikh. Nah, jadi kita mohon, selagi kami ulangi, tidak ada pretensi rasa benci dengan pemimpin. Kami sangat sayang dengan pemimpin kita. Yuk beri contoh kepada kami.
Momen Syawal masih ada. Sempurnakan puasa Ramadan 30 hari. Sempurnakan dengan puasa Syawal 6 hari. Yuk kita saling datang. Saling memaafkan. Kalau rasa malu gengsi, kirim utusan. Bikin pertemuan. Siapa fasilitatornya? Pak Doktor siapa? Iya. Pak Rektor kami manggilnya. Kan bukan Pak Doktor lagi. Amin. Kan seperti itu. Karena kita butuh kenyamanan, keakraban, kemesraan, keharmonisan. Seperti itu. Maka momen pagi ini, kita bongkar sedikit, masih momen bulan Syawal. Yuk kita jadi orang yang pemaaf. Jangan menjadi orang yang pendendam. Karena orang yang pemaaf itu pasti dicintai oleh Allah. Pasti itu. Pagi-pagi mencari buah kecapi. Kecapi didapat di kampung Sungkap. Kalau ingin menggapai ridho ilahi, jadilah orang yang pemaaf. Kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kajian ringkas pagi ini saja, itu introspeksi muhasabah untuk kami pribadi. Pesannya, yuk kita menggapai surganya Allah. Menggapai maghfirahnya Allah. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bangun hubungan hablum minan nas kita sebaik-baik mungkin. Jadilah kita orang yang bukan pemarah. Jadilah kita orang yang pemaaf. Ketika itu kita jadikan, yakinlah itulah ungkapan akhir dari ayat 134 Ali Imran itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Baik hubungan kita sesama manusia. Ketika baik hubungan sama manusia, yakinlah negeri kita negeri yang penuh berkah dan rahmat Allah akan diturunkan. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang pemarah, pendendam, yakinlah akan cabut keberkahan dan rahmatnya di negeri kita. Nauzubillah min zalik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kalau ada yang ingin kita diskusikan silakan. Terima kasih. Sebelum kami tutup. Ya ada silakan. Tapi silakan Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibda' binafsik bima tu'mar. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Jadilah kita orang yang tidak pendendam dengan diri kita. Jadilah kita orang pemaaf dengan diri kita. Dimulai dari diri kita. Kemudian kepada keluarga terkecil kita. Agi emosi tak ke orang rumah. Agi emosi tak dengan anak. Agi emosi tak dengan tetangga. Ya. Itu yang pertama sekali kita mulai dari unit yang terkecil. Unit terkecilnya kita dan rumah tangga kita. Makanya di satu grup, kekhawatiran tingkat hubungan seksual bebas di kalangan remaja kita yang open booking untuk dapat kuncinya, transaksi 100.000 dulu. Paling tidak data ada 5 orang yang sudah hamil. Maksudnya apa? Karena rumah belum berfungsi sebagaimana fungsinya. Rumah kan ada 4 fungsinya. Pertama, jadikan rumah ruang untuk taqarrub ilallah, masjid. Jadikan rumah sebagai bentuk maskanah, tempat tinggal yang nyaman, bukan halte, bukan terminal, apalagi disebut dengan stasiun. Jadikan rumah juga junnah, dinding, tameng, benteng dari serangan-serangan dari luar. Di rumah kita pertahankan. Yang tak kalah penting fungsi keempat, rumah sebagai madrasah. Bagaimana ruang kita mendidik dari awal. Ini baik, itu buruk. Ini jelek, itu bagus. Kita mulai dari level yang terkecil. Ketika itu kita lakukan, kita sudah punya pertahanan. Apakah di rumah kita itu? Sederhana, Pak Dokter. Ketika kita berbuat salah pada anak, kita yang minta maaf, apa kita suruh anak minta maaf? Fair saja.
Orang tuanya gengsi minta maaf ke anaknya. Tapi kalau kita berikan ajar sejak dini, itu bukan sesuatu yang sulit. Itu mempunyai akan nilai makna yang besar ketika dia dewasa. Saya diajarkan orang tua saya. Ketika kita salah, cepat kita minta maaf. Itu kan teladan yang baik. Sederhana, tapi sulit untuk kita terapkan. Makanya kita mulai dari diri kita, dari sektor yang terkecil, unit yang terkecil. Man sabba ala sa'in sabba alaih. Kalau kita biasakan dari perkara itu, kita akan terbiasa. Bisa itu karena biasa. Kan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih panjang lebarnya. Oke, masih ada atau cukup? Pas berarti kan kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Wa li walidina wa auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma harijna min zulumati wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilm. Allahumma yassir umurana umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khairi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum bi taqwallah wal muwafaqatul aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.